Bismillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Kegiatan sini kita sore hari ini masuk ke surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini merupakan salah satu surah yang sering dibacakan oleh Rasulullah dan mengajarkan kepada para imam khususnya, yakni di dalam melaksanakan sholat Id. Biasanya Rasulullah kalau melaksanakan sholat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, di rakaat pertamanya membacakan surah Al-A'la, Sabbihis. Kemudian di rakaat keduanya membacakan surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Nih Rasulullah. Sehingga jangan heran nanti kalau pas imam Idul Fitri, imam Idul Adha membacakan dua surat itu. Rakaat pertamanya Al-A'la, Sabbihis, rakaat keduanya Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Bukan berarti tidak boleh surat-surat yang lain, boleh ya. Menurut Rasul paling sering kalau di dua surat ini itu membacakan dua surat ini. Nah, itu hadis sahih Ibnu Adi. Nah, kalau kita membacakannya di sholat-sholat kita, karena ini cukup panjang, biasanya karena harus diringankan. Berarti kalau jadi imam harus diringankan sholatnya, diantaranya bacaannya tidak terlalu panjang, maka biasanya para imam membagi surat ini menjadi dua bagian. Di ayat 1 sampai dengan ayat berapa tuh? 16 ya, sampai dengan ayat 16. Nah, ayat 17 sampai dengan ayat terakhir, ayat 26. Tuh biasanya dibagi dua. Dari hal ataka haditsul Ghasyiyah, rakaat pertama. Rakaat keduanya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, biasanya begitu ya. Dan ibu juga silakan dihafalkan surah Ghasyiyah ini. Selain tahsin nanti hafalkan, nanti dipakai di sholatnya ya. Rakaat pertama sampai ayat 16, rakaat kedua dari 17 sampai ayat 26 sampai selesai. Diamalkan, dihafalkan, dimurojaah dalam sholatnya. So kalau tidak dimurojaah nanti hilang lagi. Oke, dan kan beberapa bagian yang menjadi konsentrasi kita dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama ahkamul huruf, yang kedua ahkamul mad wal qasr, yang ketiga ahkamul waqf wal ibtida, yang keempat makharijul huruf, yang kelima sifatul huruf, yang keenam inayah. Nah, itu bersamaan dengan bacanya. Insyaallah sehari-hari kita akan bawakan irama apa? Mau irama apa? Bayati, soba, ijaz, nahawat, ros, hika, jiharka. Ros lagi. Ros deh. Ya. Dan tentunya ada tilawah bersamaan dengan membaca Al-Quran. Kita dalam keadaan suci gitu ya. Itu bagian dari adab etika membaca Al-Quran. Disimpan, tidak sejajar dengan kita duduk, maka dikasih alas walaupun naik sedikit dari tempat kita duduk gitu ya. Pakai tas, pakai apa gitu ya. Pakai buku, pengganjal, minimal tidak sejajar para ulama. Kemudian juga tidak berada di bawah dagu, agak ke depan ya, sedikit, tidak sampai di bawah dagu. Artinya di bawah di sini, kalau di lurusan dengan kaki kan di depan pasti, insya Allah. Itu bagian-bagian dari adab ya, etika, adabut tilawah. Di antaranya kita mulai, kita baca dulu segmentasi ini. Satu putaran, sebalik. Saya sebalik, kemudian ibu mengulangnya sebalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semangat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun Jariyah. Fiha sururun marfu'ah. fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal Ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa subihat. Fadzakir Fadzakir innama anta mudzakir. innama
fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum thumma inna alaina Alhamdulillah. Nah, tuh kita sudah bacakan secara tartil, nah, setidaknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi disebutkan. Tinggal dijaga bacaannya seperti yang bisa dibacakan minimal. Nah, lebih bagus dari itu, ainnya lebih kuat, gitu kan, soknya lebih kuat, silakan. Ya, karena setiap murabbi atau asatid atau qari kadang-kadang memiliki pakemnya tersendiri, pakemnya tersendiri, batasan-batasan tersendiri. Kata kita sudah ain, sebagian itu belum ain, kalau baru harus misalkan gitu. Nah, sebagian ulama sudah dengan memasukkan anginnya ke dalam, tidak melepaskannya keluar. Sebagian ulama belum kalau belum nyeklek gitu kan. Nah, itu punya batasannya, punya pakemnya masing-masing. Di lembur beberapa tempat nanti kalau tehnya gitu kan, harus begitu. Khalaqakum gitu. Terus nyaqalat gitu, nyaqalat. Nah, itu pakemnya di situ. Tapi setidak-tidaknya batas minimal adalah berbedanya di antara satu huruf dengan huruf yang lain kalau berbeda makhrajnya, berbeda sifatnya. Kita sama-sama tasin bagian-bagian yang perlu diperhatikan dari satu ayat ini. Jika nanti ibu menghafalnya, kemudian mengamalkannya, memurojaahnya di dalam sholat, dihafalkan ya, dihafalkan, pakai di salah satu sholat kita. Nah, kalau dipakai terus, nah tidak akan hilang lagi, insya Allah hafalan. Ayat yang pertama dimulai dari makharijul huruf ha. Hal ataka. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf ha dan ha, gitu ya. Ha dan ha, dan getaran kalau ha, kalau ha lembut ya, keluar bersih, ha. Cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf ha dan ha. Hal ataka, coba hal ataka gitu. Jadi tidak dibaca hal ataka. Kadang-kadang ada dalam retorika itu yang berbicara para mubalik, kita harus menghambakan diri kepada Allah, gitu ya. Hanya Allahnya tempat ha gitu ya. Allah yang sudah, itu teh salah sebenarnya. Tapi kadang-kadang begitu sengaja gitu tuh yang ceramah-ceramah. Bagaimana Allah? Harusnya mah Allah pakai ha gitu ya. Alhamdulillah
Alhamdulillah pakai ha gitu ya. Haknya yang kecil di depan, al-ha. Membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Biasa begitu jangan ditiruti kalau memang salah ya. Allah gitu ya. Jangan ya Allah pakai ha. Hal ataka itu makhraj ha. Dari mana makhraj ha? Dari halak, dari tenggorokan. Pangkalnya tenggorokan. Ha sama dengan a. Sama dengan a, satu makhraj. Ha a. Sehingga terasa karena dekat dengan dada terasa getarannya di sini. Ha a gitu. A ada terasa bergetar. Ha. Kemudian lam jangan sampai dipantulkan. Tahan yang hal itu. Hal ataka tahan. Hal ataka 1 2 3. Hal ataka Hadisul ghasyiyah. hadisul ghasyiyah. Masih tentang makharij, yaitu makhraj sa terbaca lembut. Hadisu sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni. Minal musni. Masih sadisa. Masih sadisa. Dan diakhiri dengan ta marbuto. Ta marbuto. Ta di akhir ayat diubah suaranya menjadi suara ha. Hadisul ghasyiyah. Hadisul ghasyiyah. Tuh. Jadi ha, ini bukan hadisul ghasyiyah gitu ya. Atau hadisul ghasyiyah. Syiyah pakai ha kecil. Atau malah dibaca hadisul ghasyiyati misalnya. Lebih salah lagi. Kecuali kalau disambung di wasol, nah, maka barisnya keluar lagi, huruf taknya keluar lagi gitu. Kalau disambungkan hadisul ghasyiyati wujuh gitu, normal lagi ya. Normal lagi. Kemudian di ayat yang kedua ditahan saat bertemu tanwin dengan iya. Ada idgham bi gunnah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Tadi huyya. Nah, itu ada tanwin bertemu iya. Di situ di idgham kan ditahan. Nah, jangan terburu-buru. Kemudian didengungkan. Di situ ada gunnah aridiyah. Maka disebut dengan idgham bil gunnah. Ada gunnah walaupun iya bukan huruf gunnah. Kita tahu huruf gunnah ada berapa? 2. Yang asli ya. Yang pertama nun bertasdid, yang kedua mim bertasdid. Tapi tetap ini dikatakan gunnah. Karena sebelumnya bertemu dengan atau berhadapan dengan tanwin. Diawali dengan tanwin. Tanwin bertemu ya. Maka dikenal dengan idgham bi gunnah. Nah, kalau yang kedepannya nun dengan mim dikenal dengan gunnah asliyah. Ada gunnah tapi bukan nun dan mim yang bertasdidnya, maka dikenal dengan gunnah aridiyah. Begitu. Ada gunnah asliyah, gunnah aridiyah. Arid itu baru terjadi gunnah di iya ini karena ada tanwin sebelumnya. Kalau hilang tidak ada tanwin, ya iya tidak ada gunnahnya, iya dari tengah lidah gitu ya. Wastul lisan. Nah,
makhrajnya, tidak ada gunah sama sekali. Tuh, ada gunah itu kalau sebelumnya ada tanwin atau ada nun mati. Jadi karena tanwin dan nun mati muncul gunah, disebut gunah ardhiyah. Baru terjadi, baru nampak, baru muncul gunahnya, maka disebut arid. Itu saja. Akhirnya sama waqaf wal ibti. Dan bagaimana cara waqaf yang benar? Yakni menggantikan huruf ta dengan huruf ha, ya, huruf ha besar. Ayat yang ketiga pun demikian sama, ya. Ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun nasibah. Nah itu tanwin bertemu dengan huruf nun. Itu juga idgham bi gunnah. Ahkamul hurufnya idgham bi gunnah. Di dalam idgham bi gunnah di nun bertasydid itu namanya gunnah asliyah. Nah, itu gunnah asliyah. Kenapa? Nun bertasydid. Disebut gunnah asliyah. Idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah dan gunnahnya gunnah asliyah. Hukum nun mati tanwin nomor 2. 1 idhar, 2 idgham. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Nah, idgham terbagi 2, salah satunya fihi bi gunnatin, yakni menggunakan gunnah, menghadirkan gunnah, baik itu gunnah asliyah atau gunnah aridiyah. Biyan mu'lima, biyan mu'lima dengan lafaz yanmu, ya nun mim wawu ulima diketahui hurufnya. Makanya berapa huruf kami guna? 4. Kumpulkan dalam lafaz yanmu, ya, gitu ya. Yanmu itu biyanmu dalam kaidah. Yanmu, apa yanmu itu? Ya nun mim wawu, gitu ya. Yanmu. Kalau yarmaluna itu keseluruhan. Yarmaluna itu keseluruhan idgham yang 6 hurufnya. 6 bagi 2, idgham bi gunnah 4, yanmu idgham bila gunnah 2, lari. Lari. Akhirnya sama. Ahkamul waqafnya mengganti ta dengan ta marbutoh kalau diwaqafkan. Kalau diwasalkan diikhfakan ke ta. Nasibatun tasla. Ayat yang keempat tidak ada masalah. Tasla naron hamiyah. Ayat yang kelima tusqa. Nah, qa ini cara melafalkan makhraj qaf. Makhraj qaf. Tempat keluarnya qaf adalah dari lisan, pangkal lisan. Pangkal lisan. Ya. Telah hampir dekat ini nih, lak-lakan. Lak-lakan mah langit-langit ya, beda lagi. Ini dekat ini berhubungan dengan halak di sini, di pangkal lidah. Paling ujung, paling dekat dengan makhraj kha dengan gha itu qa. Bersandingan di pangkal lidah. Itu qa, di bawahnya ada ka. Makanya kalau qa itu si napasnya ditarik ke dalam, anginnya ditarik ke dalam. Sementara ka anginnya dikeluarkan, dihembuskan. Napasnya anginnya ditarik untuk qa, jadi tidak di qa, tidak begitu. Qa ditarik, ya, ditarik. Sementara ka dihembuskan. Ka, ka, ka. Coba. ka. Tus, ya, tus, jadi tidak anginnya ditarik. Tidak tus, Nah, kalau itu keluar nih. Tus, tapi tus, jika bersih, tidak ada angin yang terhembuskan. Walaupun tentu kalau kita ngomong ada angin tanpa disadari, tapi tidak sengaja menghembuskan. Beda dengan ka itu ada hembusan angin. Ka tahtal qaf qalilan, di bawah qaf makhrajnya sedikit. Ya harus betul-betul tertahan anginnya. Tus qamin ain
1, 2, 3. Tusqa min ainin aniyah. Itu saja untuk di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Laisa lahum, itu ahkamul hurufnya, ahkamul madnya. Nah, ini masuk ke ahkamul mad. Laisa. Nah, hati-hati kalau masih ada yang membaca laisa. Laisa lahum. Hati-hati kalau masih ada yang baca laisa ya. Jangan dibaca tapi dibacanya laisa. Laisa lahum. Laisa itu sudah 2 harokat. Lai itu sudah 2 ketuk. Lai sama dengan lai itu sudah 2 ketuk, sudah 2 harokat, sudah 1 alif, maka tidak usah dipanjangkan. Jangan lai jadi opat ya. Laisa lahum jadi opat ya. Lai dan liukan laisa lahum. Jadi lai itu sudah 1 liukan, sudah 2 harokat, sudah 1 alif. Jadi cukup laisa lahum dan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, berikutnya ini wakaf untuk ayat ke-6, ayat ke-7 bertemu dengan huruf ain. Huruf cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf a dan a. Coba buka jadi langsung dari ujung bawah, dari pangkal tenggorokan menuju ke tengah tenggorok. Kalau yang A karena paling bawah dibuka, dibebaskan anginnya. Jangan ditahan karena paling jauh. Jadi tahan. Nah, ketika sudah masuk ke ain, ke tengah, mulai tahan supaya yang dari dalam nggak keluar. Tahan. Dah itu ya. Tahan. Ya, tahan. Ada ngahejeun. Kan ada ulah tarik teh ngahejeunna. Jangan keluar lain kelah dut gitu. Adut. Dibacanya bukan dori. Nah, tidak sepi, tidak ditekan ke hamzah. Dori, tapi dori. Nah, rasakan masuk ke a. Dori. Dori. Illa min dori. 1, 2, 3. Illa min dori. Min ju'. Kita cek imam di Mekah mah kurang keneh kita itu segitu. Tapi sakieu ya, tes TCM kita Bu sakitu. Geus TCM teh. Ke imam Mekah mah dicawat keneh. Belum gitu. Masih belum sampai gitu. Ke A-nya orang Arab tuh masih jauh. Ada ses beak Arab bisa gitu teh. Min ju'. Mangga. Di surat yang pendek kalau sering dibaca kata ini ada di surah apa? Coba. Kata ini yang urusan min ju'. Surat Quraisy. Surat Quraisy. Ya. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, ju'.
disambungkan alladzi at'amahum min ju'in gitu. Jadi ain tetap. Jadi mau diwakafkan disambungkan a. Jadi anggap ya min ju'i ju' gitu. Ju' sama dengan kita kalau mengatakan min ju'i ju'i ju'. Cuma diwakafkan, diberhentikan, tidak tambah baris. Wala yughni min ju'. Mangga. Wala yughni min ju'. Nah. Ayat ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai dengan 16 kembali wakafnya tak menjadi ha. Mengganti tak menjadi hak kalau wakaf di tiap-tiap ayat. Kalau disambungkan diwasolkan tentu berbeda. Ada yang menjadi idgham, ada yang menjadi idhar, ada yang menjadi ikhfa. Tergantung ketemu huruf yang kedepannya. Ayat yang ke-8 berhati-hati di dua idgham. Ya, idgham bigunah dua-duanya, tanwin bertemu ya dan tanwin bertemu nun. Nah, itu ditahan, didengungkan. Ada idgham bigun. Tuh, jangan terburu-buru. Jangan wujuhun yauma idzin naimah begitu. Wujuhun yauma idzin naimah. Ya. Lisa'yiha. Ya, sama-sama. Lisa'yiha radiyah. Hanya ain saja. Nah, jangan sampai lisa'yiha. Nah, jangan sampai begitu. Jangan sampai berubah menjadi hamzah. Lisa'ain a'u ba. Ya. Salah bunyinya. Ma'i'an 'ani'a. Mulai berasa Arabnya nih. Ma'i'an 'ani'a. Nah, begitu. Jadi nanti ain sambil jamak begitu nanti ya. Ya ain pakai ain. Nanya sama, apa kamu makan sama apa sekarang gitu? Makan sama apa sekarang? Ada basong, ada nasiang, dan ada naon lotek di pasir-pasir latihan makhraj. Nah, mama gituan latihan makhraj. 9 ayat 10 hanya pada guna saja. Yang diperhatikan adalah di bagian gun. Nah, di situ. Jangan terburu-buru, ditahan 2 sampai 3. Sebagian bahkan mengatakan 3 sampai 4 harokat. Nah, untuk guna. Tapi yang paling masyhur adalah 2 atau 3 harokat. La tasma'u fiha laqiyah. Aman. Fiha 'ainun jariyah. Nah, ayat yang ke berapa tuh? 13. Diikhfa. 'Ainun ditahan. Tahan. Biasakan kalau bertemu ifa ditahan dulu. Disamarkan. 13-nya
fiha sururum. Itu ada idgham bigun tahan juga. Kemudian ada ro marfu. Nah, posisi R, posisi O. Ya. Fiha sururum marfu'ah. Coba. Fiha sururum marfu'ah. Nah. Ayat yang ke-14 hampir sama. Ya, permasalahannya yang diperhatikan adalah di bagian tanwin bertemu huruf mim. Tanwin bertemu huruf mim. Namun ada yang membedakan dengan ayat yang ke-5 tadi. 5 ada tus qaf. Di sini ada kaf. Wa'ak. Nah, gitu ya. Wa'ak ada hembusan angin. Kaki kubak. Ya. Kaki kubak. Kukan kanikakna. Kukan kanikakna. Minal mukni. Minal mukni. Makikan kanika. Makikan kanika. Nah, jadi kita ulang ka ada angin yang keluar. Kakiku. Ketika sukun ada hembusan desis yang keluar. Ak malak qablik. Nah, ada hembusan angin yang keluar. Wa'abum mawdu'ah. Ya. Wa'abum mawdu'ah. 15 qaf sama dengan tadi sudah. Tusqa namariqu sama. Tinggal di bagian akhirnya makhraj fa. Ini banyak makhrajnya di sini, ya. Yang perlu perhatian. Mas fu fa. Fa fi fu. Ada hembusan juga amas ya. Fa fi fu. Masfufah. Gitu. Jadi bukan mas upah. Upah ini kan tebal. Tidak ada anginnya, harus ada anginnya. Hamas dijiuskan, didesaskan, dihembuskan anginnya. Masfufah, gitu ya. Dan ke-16 mabsusa. Sasisu. Mabsusa. Masih ada sin, masih terdengar sin. Mabsusa, lembut. Nah, di ujung lidahnya nempel ke ujung gigi. Mabsusa. Nah, gitu ya. Jadi ujung lidah nempel ke ujung gigi yang atas. Sisu. Mabsusa. Ini bukan mabsusa. Susah. Coba kalau mabsusah, nah susah. Susah, susah. Ayat ke-17 lihat bagian akhir. Kaifa khuliqat. Ya. Kaifa khuliqat. Ka fa khu qat. Jadi ko-nya napas yang tarik ke dalam, o kemudian masuk ke taat, kemudian dihembuskan anginnya. Qat. Khuliqat. Kaifa khuliqat. Tuh. Untuk ayat ke-17.
18. Perhatikan ahkamul mad. Untuk bagian akhirnya ayat ke-16, 17, 18, 19 itu sama waqaf ibtida, waqafnya dengan menghamaskan huruf ta, mensukunkan huruf ta, dibaca hamas. Khuliqat, rufi'at, nusibat, sutihat. Jadi ada hamas akhirnya, begitu. Selain itu di bagian akhir-akhir, nah untuk khusus untuk ayat ke-18, wa ilas samai, hitungan 5 ke 6 berpindah. Wa ilas samai, 1, 2, 3. Wa ilas samai. Kurang sedikit. Ulangi. Wa ilas samai. Disambung sampai akhir. 1, 2, 3. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Jadi sesuai dengan ketukan. Kalau ketukan segini, wa ilas samai kaifa rufi'at. Jadi hitungan ketukan 5 ke 6 itu sesuai dengan ketukan kita membaca. Makin cepat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Jadi menyesuaikan. Makin lambat lagi akan makin panjang maknya gitu ya. Karena tetap ketukan akan diikuti. Tek 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 gitu ya, atau tek 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 tek. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lebih cepat lagi gitu. Tapi tetap hitungan mad wajib sesuai dengan ketukan kita membaca. Tuh, terhitung panjangnya 5 masuk ke 6 berpindah. Jadi 5 di panjangnya, ke 6-nya berpindah ke hamzah, bertemu dengan hamzah. Jadi mad 5 bertemu hamzah di ketukan ke 6. Mai gitu ya. Setiap mad wajib seperti itu. 5 ke 6 bertemu dengan hamzah. Mad bertemu hamzah. Kan gitu ya. Mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib. Wa jaizun fawajibun in jaa hamdun ba'da mad fi kalimatin wa dhabi muttasil yu'ad. Jadi kalau bertemu hamzah dengan mad dalam satu kalimat maka bimuttasil disebut dengan mad wajib muttasil yu'ad. Masuk ke ayat yang ke 21. Fadzakir. Nah, itu boleh berhenti, bahkan kalau di Quran yang di depan ini yang saya pegang, di situ ada al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Ada tanda waqaf qaf lam. Itu namanya al-waqfu aula. Artinya waqaf lebih utama. Atau dikenal juga dengan waqaf jaiz kafi. Waqaf jaiz kafi. Tapi lebih masuk dikenal dengan al-waqfu aula, waqaf lebih utama. Akan berarti itu fadzakir. Nah, hati-hati ketika bilang fadzakir, kita harus dalam keadaan nyengir tidak fadzakir, tidak begitu. Ya, fadzakir harus diam dulu pikir kita teh. Jangan langsung berhenti. Jangan balang. Ya, fadzakir. Nah, jadi tafkhim. Harusnya fadzakir. Ya, jadi nyengir we, langsung in, jadi nyambung. Fadzakir in. Jangan dibalikin aja. Udah ada nyengir aja gitu. Fadzakir innama, tapi ngambil nafas. Ingat, kalau waqaf itu harus mengambil nafas.
Kalau wakaf itu harus mengambil nafas. Kalau mau wakaf di situ mendapatkan keutamaan berhenti, harus ngambil nafas. Fadzakir innama, harus ngambil nafas. Ya, ayo ternyingin. Nyingin. Fadzakir in, diambil nafas. Kalau tidak mengambil nafas, disebutnya sakta, bukan wakaf ya. Kalau tidak mengambil nafas disebutnya sakta. Misalkan ya, fadzakir in berhenti tapi tidak mengambil nafas, sakta. Dan itu ada pada surah Yasin, pada surah Al-Kahfi, pada surah Al-Qiyamah, pada surah Al-Mutaffifin. Ya, min marqadina hadza. Nah, itu sakta. Berhenti tapi jangan ambil nafas, ditahan nafasnya. Ya. Surah Al-Kahfi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Al-Qiyamah. Wa qila man raqa. Al-Mutaffifin. Kalla bal run. Nah, itu namanya berhenti tidak mengambil. Tapi kalau wakaf harus ambil nafas. Baru dapat keutamaan kita berwakaf di tempat yang wakaf lebih utama. Oh, jadi kita berhenti di situ teh. Fadzakir, coba. Fadzakir innama anta mudzakir. Tetap dalam keadaan jadi posisi mudzakir, jangan dibalikkan kan, mudzakir. Itu jadi tamfim, keliru ya. Mudzakir tetap aja berseri sampai betul-betul selesai, sampai mudzakir. Baru ambil nafas. Lasta alaihim bimusaytir. Lagi Mbak. Lasta alaihim bimusaytir. Di sini di sebagian qiraat untuk musaytir bisa dibaca musaytir. Jadi boleh dibaca musaytir, boleh dibaca musaytir pakai sin. Musaytir. Sepertinya halnya Al-Fatihah ya. Ihdinas sirata atau ihdinas sirata. Itu termasuk yang boleh menggunakan sin. Nah, termasuk ayat ini bimusa. Bimusaytir atau bimusaytir. Saya kalau mengimami kadang-kadang diulang 2 kali ini bahasa ayat ini. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Gitu, 2 kali. Boleh, silakan. Jangan lupa di mim mati bertemu huruf ba. Ada apa di situ? Mim mati bertemu huruf ba. Hukum bacaannya apa? Ikhfa syafawi. Hukum mim mati nomor 1. Hurufnya ada berapa? 1. Apabila mim bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Tahan. Lasta alaihim bimusaytir. Gitu. Jadi tidak lasta alaihim bi. Sebab kalau dicepatkan nanti menjadi izhar, sementara ini bukan izhar. Ayat ke-23 aman. Nah, bedanya
di bagian akhir ayat. Nah, ini baru dibaca tafkhim. Wa kafar. Coba. Posisinya ro wa kafar. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Ada kaf keluarkan kesahannya. Akbar. Illa man tawalla wa kafar. Ya. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Di dua ayat yang terakhir, di bagian pertama terdapat un, maka harus ditahan. Ya, kemudian yang berikutnya summa in, awas, antara in yang pertama kemudian kemudian in itu harus mengulang ketukan yang sama. Usahakan ketukan yang sama. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi adalah in yang pertama, yang kedua, in yang ketiga, itu ditikror, madnya sama. Ya, kalau tiga ketuk. In sum in, kira-kira saja, kira-kira dirasakan. In sum in. Nah, itu dirasakan. Ah, coba ya, dirasakan, baca dua ayat terakhir bersama-sama. In, 1, 2, 3. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Selesai, alhamdulillah. Sabar. Mangga kantun nu tacan hafal dihafal. Cung, tos anu hafal surat ieu tos aya? Belum. Dihafal. Ya. Karena ini termasuk surat yang sering dibaca. Oke, penutup. Ini surat Al-Ghasyiyah. Jumlah ayatnya atau panjang suratnya lebih panjang daripada surah Al-A'la. Di Al-Ghasyiyah lebih panjang dari surah Al-A'la. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah mengisyarahkan untuk membaca di rakaat pertama dengan surat yang panjang, di rakaat yang kedua dengan surat yang lebih pendek. Artinya rakaat kedua lebih pendek di rakaat yang ke-1 yang pertama. Yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Itu pada dasarnya. Tapi Rasulullah membaca Al-A'la di rakaat yang pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat yang harusnya Al-Ghasyiyah dulu baru Al-A'la. Nah, inilah pelajaran yang tersimpan yang sering disampaikan, bahwa kedudukan susunan surat lebih didahulukan dari panjang dan pendeknya surat. Ya. Kalau ternyata di rakaat yang pertama surah Inna A'toina pendek, di belakangnya yang pendek kan cuma 1, Hidaja, itu juga lebih panjang, lebih banyak hurufnya daripada Inna A'toina.
Jadi surat yang paling sedikit hurufnya itu inna a'toina al-kautsar. Artinya kalau inna di rakaat yang pertama otomatis itu kan ya, rakaat berikutnya adalah panjang-panjang. Tidak harus mengulang inna dan tidak bisa mencari lagi yang lain yang lebih pendek dari inna. Yang terpenting mana? Cari urutan yang setelah al-kautsar. Jadi kalau rakaat pertamanya inna a'toina sudah yang paling pendek, tidak ada lagi yang pendek setelah itu, maka baca sesudah itu surat yang urutannya berada setelah al-kautsar. Rakaat keduanya baca al-kafirun atau an-nasr atau al-lahab atau al-falaq atau an-nas. Jadi susunan surat lebih diutamakan oleh Rasulullah SAW daripada panjang surat itu sendiri. Walaupun ada riwayat Rasul mengisyaratkan kalau rakaat pertama ayatnya misalkan panjang, maka rakaat kedua itu lebih pendek di rakaat yang pertama. Lebih pendek, lebih pendek lagi. Kalau nggak ada ya tadi ya. Maka yang diutamakan adalah tetap susunan surat. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW seperti ini, al-a'la di rakaat pertama, baru al-ghasyiyah rakaat kedua. Bukan al-ghasyiyah dulu baru al-a'la. Kenapa? Sebab susunannya al-a'la dulu baru al-ghasyiyah. Susunannya al-a'la baru al-ghasyiyah. Rakaat pertama al-ghasyiyah pertamanya. Rakaat keduanya al-fajr lebih panjang, enggak apa-apa. Karena benar secara susunan. Secara susunan benar. Tapi boleh nggak kalau dibalik suratnya, surat pertamanya surat An-Nas, rakaat keduanya surat At-Takasur, boleh nggak? Ya boleh. Secara umum boleh, tidak membatalkan sholat, tapi tidak mengikuti sunnah. Sekali lagi, boleh tapi tidak mengikuti sunnah, sebab Rasulullah mengajarkan secara tersirat yang sunnahnya adalah mendahulukan surat yang harus didahulukan dan membelakangkan surat yang posisinya di belakang, tersusun begitu. Walaupun secara umum tadi itu tidak membatalkan. Oke, mudah-mudahan ada manfaat. Maka harus hafal tuh ya, harus hafal susunan surat. Jangan dianggap sepele, berarti gitu kan ya. Jangan dianggap sepele susunan surat. Dalam musabaqah hifdzil Quran, musabaqah hifdzil Quran, salah satu soalnya adalah menyambungkan surat. Jadi juri itu membacakan akhir dari satu surat, si peserta harus menyambungkan ayat itu dengan surat berikutnya. Berarti harus hafal susunan surat. Penting susunan surat. Kalau ibu mau menghafal Al-Quran, mengkhatam Al-Quran, harus hafal susunan. Ya. Tuh bisa acak-acakan. Ayo tamat Al-Quran teh di mana heula? Kulhu heula. Pas kulhu naon? At-Takasur. At-Takasur Ali Imran. Atau tidak sah. Sahnya mengkhatam Al-Quran adalah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai dengan tersusun begitu, tersusun. Wah, mau nyoba nih, ibu peserta tahfidz Quran. Nah, saya bacakan. Ya, saya bacakan nih. Lanjutkan ayat berikut ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya bal tu'thirunal hayatad
Baru belum dibahas al-a'la al-ghosiyah nyambung. Nah, kayak seperti itu. Al-a'la al-ghosiyah nyambung. Berarti apa? Susunannya begitu, harus apa susunan? Tidak mungkin ya. Sufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, ditet kasih kesempatan. Diulang. Misalnya Sufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Sampai 3 kali. Kalau masih salah nyambungnya sampai 3 kali. Udah 3 kali, udah ganti soal berikutnya. Begitu. Jadi penting tuh menghafal susunan surat. Ya, susunan surat selain memang susunan ayat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita mendapatkan rahmat Al-Qur'an. Karena kita membacakannya sore hari ini, yang kata Nabi setiap huruf yang kita bacakan dalam Al-Qur'an adalah satu kebaikan, hasanatun. Wal hasanatu mislu asyri amsalihah. Satu kebaikan sama dengan 10 perumpamaannya, perbandingannya. 10 kebaikan. Kita tutup dengan doa khatimatul tilawah bersama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana ilhama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu di pekan depan, pekan terakhir menjelang Ramadan. Jadi kajian fikihnya nanti di minggu depan saja. Kalian membahas bab saum ya, sedikit kajian tentang bab saum yang penting, yang urgen sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah pekan depan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat menghafal, selamat mempelajari, selamat memurojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke pengacara.